Shalom saudara semua, apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kali ini, saya akan mengajak saudara semua untuk berdiskusi mengenai panggilan hidup. Saudara yang terkasih, kita semua di sini adalah ciptaan Tuhan, bukan? Ya, tentu saja kita, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dan yang paling mulia. Karena kita diberikan hikmat dari Tuhan yang tidak dimiliki ciptaan lain. Kita diciptakan bukan dengan cuma-cuma loh. Setiap manusia itu diciptakan dengan sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup atau panggilan hidup yang dimiliki manusia juga berbeda-beda satu sama lain. Penting bagi manusia untuk mengetahui apa panggilan hidupnya. Kenapa demikian? Karena manusia yang sukses adalah manusia yang dapat menemukan panggilan hidup dan menyelesaikannya. Seringkali kita mendengar kata panggilan hidup. Sebenarnya apa sih maksud dari kata itu? Sebuah definisi sederhana menyatakan bahwa panggilan hidup adalah suatu dorongan dari dalam diri kita untuk berkarya sesuai rencana Tuhan dengan karunia Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita. Panggilan itu tidak perlu dicari, hanya perlu disingkapkan, karena panggilan itu ada di dalam diri kita sendiri. Setiap kita itu diciptakan secara unik dan khusus. Tuhan itu memilih dan memanggil kita supaya tinggal dalam rencananya yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 10 dan Yeremia 1 ayat 4-10. Seperti yang kita ketahui, terdapat salah satu tokoh Alkitab yang sangat setia dengan Tuhan dalam memenuhi panggilan hidupnya, dan ia adalah Abraham. Sedikit saya jelaskan mengenai pergumulan utama yang dialami oleh Abraham pada saat itu. Jadi, Abraham adalah umat panggilan Allah, di mana Abraham dicobai Allah. Sampai masa tuanya, Abraham itu belum juga dikaruniai seorang anak. Saat Abraham berusia 75 tahun, Allah itu memberikan banyak sekali janji-janji kepada Abraham. Pada Kejadian 12, di sana dinyatakan bahwa Allah menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan namanya akan masyhur. Allah juga berjanji akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Allah berjanji keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai yang terdapat dalam Kejadian 22. Allah juga berjanji akan memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham. Begitu banyak janji yang Allah berikan kepada Abraham yang membuat Abraham menjadi semakin setia kepada Allah. Semasa hidup Abraham, ia tidak pernah mengeluh dan terus percaya kepada apa yang telah ia janjikan. Abraham mendapatkan julukan sebagai bapa orang percaya, dan Abraham mendapatkan julukan tersebut karena ia tetap berpegang teguh pada janji-janji Allah. Berdasarkan kesetiaan Abraham kepada Allah di setiap pergumulannya, terbesit dalam pikiran saya mengenai kehidupan saya sendiri. Ya, saya menyadari banyak sekali pergumulan yang saya hadapi. Salah satunya adalah dalam menentukan pilihan masa depan saya setelah saya lulus SMA. Saya sangat bingung, apakah saya memilih untuk berkuliah atau memilih perguruan tinggi atau justru memilih untuk bekerja. Sebenarnya, sejak dulu saya itu memiliki impian supaya bisa masuk dalam sekolah tinggi negeri. Impian tersebut muncul dari dalam diri saya dan tidak disangka ketika saya sharing kepada saudara-saudara saya, dan ya, saudara-saudara saya juga menyarankan untuk memilih sekolah tinggi juga. Sekolah tinggi yang akan dipilih adalah STAN. Akan tetapi, saya telah gagal dalam mewujudkan mimpi tersebut. Saya telah lalai dalam melihat informasi mengenai pendaftaran memasuki STAN tersebut. Saya berpikir, apakah memang STAN ini bukanlah jalan hidup yang sebenarnya? Tuhan ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti jalan lain, yaitu SNBT atau UTBK ke universitas lain. Tepat pada Sabtu 13 Mei 2023, saya akan mengikuti tes tersebut. Saya sangat khawatir tidak bisa lulus dalam tes tersebut. Akan tetapi, saya terus meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan saya dalam menyelesaikan tes dengan kemampuan saya sendiri, tanpa membuat kecurangan. Nah, sudah seharusnya saya mengikuti teladan dari kisah Abraham yang dimana ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah.
sehingga semuanya akan terjadi. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dalam ayat ini kita menjadi ayat motivasi dan mendorong saya di dalam segala kekhawatiran yang saya alami di dalam hidup saya. Saya tidak perlu khawatir karena saya itu memiliki Allah yang selalu menjaga dan memelihara saya. Allah juga memberikan orang-orang di sekitar saya menjadi penguat dan pendorong di dalam kehidupan saya dalam mencapai impian-impian saya. Ketika saya berada di dalam kesusahan, merekalah orang-orang pertama yang dengan sukarela membantu dan membimbing saya supaya tetap kuat dalam menyelesaikan setiap masalah yang saya hadapi. Mereka juga tidak lupa mengingatkan saya untuk terus meminta pertolongan kepada Tuhan dan tidak terus mengandalkan diri sendiri. Baik saudara-saudara yang terkasih, jika kita berkarya sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan rancangkan kepada kita, maka kita sama saja membuat Tuhan itu senang. Diri kita dan panggilan kita diciptakan secara unik dan khusus. Panggilan kita sangat penting dan berharga, maka kita perlu mengetahui bahwa Tuhan memanggil kita secara pribadi. Begitu kita mengerti panggilan dan tujuan hidup kita, hati ini akan ada di sana dan seluruh jiwa raga kita akan mengikutinya. Kita akan mendapatkan kepuasan dan kepenuhan hidup dari Tuhan di dalamnya. Karena itu, temukanlah secara pribadi panggilan hidupmu, tetap andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan. Jangan tinggalkan Ia walaupun Ia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekian renungan pada hari ini. Saya akan menutup dengan ayat Alkitab dari Yesaya 41 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.